G30 SPKI, Sejarah Kelam Bangsa Indonesia. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965, dimotori oleh Dipo Nusantara Aidit atau DN Aidit, yaitu pemimpin terakhir dari PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Pragman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yaitu everything depends on the communist, we will follow the peaceful way. Atau bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikutinya secara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hari hingga dini hari, tepatnya pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober tahun 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira-perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Ke-6 jenderal dan 1 perwira yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Harjo, serta Kapten Pirtendian. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam bentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Tindakan perluasan ideologis komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Awal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeb Rapto,
Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Wiharjo. Di samping itu gugur pula Ajudan Menhamkam atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Adres Tendian, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. Jenderal Laimena, Brigadir Polisi Satwit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah A.H. Nasution, namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G13 PKI di Jogja yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono. Kolonel Katamso merupakan komandan Koram 072 atau Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiyono merupakan kepala staf Koram. Keduanya diculik dan gugur di desa Kentungan sebelah utara Yogyakarta. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama dan komunisme, atau yang disebut Nasakom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965, di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Itulah sejarah G30 SPKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Sekian, terima kasih.